Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh keluarga yo. Balik mana ambil aku Icang empedu emang peduli sama kamu. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang ya kalian sudah sangat familiar atau bahkan sudah hafal lah, yaitu Shaolin Soccer tahun 2001. Mari kita bernostalgia bersama-sama ya lur, karena film selegend ini sayang banget kalau nggak ngidulin ya kan. Shaolin Soccer bercerita tentang kakak adik seperguruan kungfu yang ingin merubah nasibnya dengan cara mengkombinasikan kungfu dan sepak bola. Namun mereka harus melawan pelatih musuh yang memiliki kekuasaan besar dan juga para pemainnya yang sangat mengerikan. Seperti apakah keseruan film ini? Ayo kita pantun dulu yuk dari requestannya Dewa Sapu ya. Oke baik. Di ruang ganti pemain terjadi cekcok antara pemain bintang satu tim, yaitu Fung yang dijuluki si kaki emas dengan Hung si pemain tengah. Hung yang anak sultan entah karena alasan apa menyogok Fung dengan cek bernominal sangat besar agar Fung membuat tim mereka kalah di pertandingan nanti. Fung pun emosi sambil menunjukkan tato bertuliskan kaki emas di perutnya karena berani-beraninya Hung menyogok dirinya. Namun karena Fung saat itu adalah orang yang serakah dan arogan, dia pun akhirnya mengambil cek tersebut lalu menginjak endasnya Hung hanya untuk mengikat tali sepatunya. Lalu saat pertandingan dimulai dan sudah berada di penghujung babak terakhir, Fung mendapatkan hadiah penalti yang bisa menyamakan kedudukan. Semua penonton pun bersorak-sorai menyebutkan nama kaki emas, dan ketika tendangan penalti dilakukan, Fung sengaja menendang bola melenceng jauh ke atas sesuai permintaan Hung. Tiba-tiba para supporter yang kecewa pun turun ke lapangan memukuli Fung. Bahkan ada yang sampai memukul kakinya dengan tongkat berkali-kali yang membuatnya pincang seumur hidup. Dan inilah sepak bola Shaolin. Sejak insiden itu, Hung yang sudah tidak memiliki rival, karirnya terus melejit. Bahkan 20 tahun kemudian dia memiliki tim sepak bola yang tidak terkalahkan, yaitu tim siluman. Mirisnya selama 20 tahun itu, fungsi kaki emas rela menjadi kacung Hung yang diperlakukan sama seperti dirinya dahulu hanya karena dijanjikan menjadi pelatih tim siluman. Dengan brengkesnya, Hung mengatakan bahwa Fung tidak pernah pantas menjadi pelatih dengan kaki pincangnya, lalu mengusirnya begitu saja setelah 20 tahun mengabdi, dan memberitahui fakta bahwa supporter yang memukuli kakinya hingga pincang adalah orang-orang suruhannya. 你那时候挺帅，你看看你，现在变成这个德行。我看了你这么多年，你现在跟我说这种，要不是20年前你给我开张口断粗了这条腿，打到你腿的那把也是我安排。 Fung yang kena mental dan tidak memiliki pekerjaan pun akhirnya menjadi gelandangan. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang pemulung bernama Sing yang mengomentari permainan bola di TV bahwa tendangan yang baik adalah perpaduan antara pinggang dan kaki. Sing mengaku dia sangat ahli di bidang kungfu dan merupakan lulusan suatu perguruan. Lalu Sing memberikan kartu nama perguruan miliknya bernama Kaki Besi. Siapa tahu Fung minat gabung ke perguruannya. Karena dia sudah mempelajari ilmu kungfu yang bisa dipadukan dengan aktivitas apapun agar menjadi lebih efektif. Seperti anti kepleset kulit gedang dengan ilmu peringan tubuh, memarkir mobil dengan easy menggunakan ilmu tangan besi, atau memotong pohon dengan cepat menggunakan ilmu pedang terbang. Sing mengatakan jika Fung yang pincang sekalipun juga bisa belajar kungfu. Namun Fung yang tersinggung langsung melemparkan kaleng minumannya dan ditendang oleh Sing dengan kekuatan tidak masuk akal. 贴近了，裁判，出啊！我腿这么厉害，
Sing pun membawa hasil mulungnya untuk dikiloin dan hanya mendapatkan sedikit bayaran. Dengan uang seadanya, Fung pun mencari warung untuk makan dan dia melihat seorang mbak-mbak pegawai kedai roti yang membuat adonan menggunakan kungfu tai chi, yaitu Mui. Dengan filosofi keseimbangan yin and yang, Mui mengublek-ngublek adonannya sangat cepat, bahkan bisa menangkap panci yang dilempar dengan sangat lembut. Jelas Sing pun takjub dan heboh melihat kemampuan Mui. Dia juga memuji kecantikan wajahnya sambil ngunyah beberapa mantau jualannya. Yang alhasil karena tidak punya uang, Sing pun membayarnya dengan sepatu bututnya, meskipun itu masih tidak cukup. Di lain sisi, Fung yang lagi kencing melihat kaleng bekas miliknya menancap di tembok, bahkan sampai retak. Itu artinya tendangan Fung bukan hanya sekedar tipuan, namun dia benar-benar memiliki kaki besi yang bisa menendang bola dengan sangat-sangat kuat dan kencang. Sampai akhirnya tembok pun roboh dan terlihat Sing yang akan dikeroyok oleh sekelompok pemuda tukang onar. Hanya dengan kaki dan seonggok bola, Sing mampu memberi mereka semua pelajaran, dan kekuatannya yang mengerikan itu membuat Fung sangat terkesima. Tak lama kemudian Fung pun mendatangi Sing dan langsung mengecek kakinya. Sampai akhirnya Fung mengatakan bahwa Sing akan menjadi pesepak bola hebat dengan kungfu dan kakinya. Sing yang baru kepikiran hal itu pun jadi begitu semangat dan minta Fung yang mantan pemain bola ternama untuk mengajarinya. Maka dari itu Fung meminta Sing untuk setidaknya memiliki sepatu. Dan saat itu juga Sing langsung mendatangi Miu untuk mengambil sepatu bolongnya yang pernah dijual. Ternyata Miu yang baik hati tidak membuangnya dan malah menjahit sepatu Sing. 不踢球，好主意！怎么我一直没想到呢？起码要有一对球鞋嘛。 Setelah itu Sing mendatangi kakak pertama seperguruannya yang biasa dijuluki Kepala Besi untuk mengajaknya membentuk tim bola karena mereka bisa mengembangkan dan mengenalkan kungfu di sana. Ditambah lagi Fung berencana membawa timnya ke turnamen nasional dengan hadiah $1 juta bagi juaranya. Namun Kepala Besi yang sudah dipecat dari pekerjaannya pun menolak karena hidupnya akan semakin berantakan jika mengikuti mimpi Sing yang terlalu absurd. Begitu pula dengan kakak kedua, ketiga, keempat, dan adik keenam yang semuanya tidak dihargai di pekerjaannya masing-masing. Bahkan kakak keempat masih nganggur. Mereka semua menolak ajakan Sing dengan berbagai alasan, mulai dari mimpinya lah yang ketinggian, fokus mencari kerja yang uangnya jelas lah, atau si adik keenam yang tidak percaya diri karena postur badannya. Dan yang terpenting, mereka berlima sudah tidak pernah menggunakan kungfu sama sekali karena realita kehidupan. 就当我没志气，就当我懒鸡扶不上墙，打我了。慢慢谈啊！喂，记得叫我啊！为了在大酒店吃午饭，我1秒钟几……你不用管我，你走吧。谢谢。我早一刀砍死你们这俩王八蛋了。冷静。 Namun mereka yang terus diperlakukan semena-mena oleh bosnya masing-masing memikirkan perkataan Sing sambil melihat foto masa muda mereka. Lalu ketika Sing dan Fung masih galau di rooftop karena tim bola belum terbentuk, tiba-tiba mereka berlima datang karena ingin merubah nasib, dan entah gimana caranya bisa datang barengan. Mana sok keren lagi ya kan? Mereka semua memiliki julukan masing-masing. Kakak pertama si kepala besi, kakak kedua si kaki berkait, kakak ketiga si baju besi, kakak keempat si tangan kilat, dan yang paling bungsu adik keenam yaitu si tubuh ringan.
Latihan pun akhirnya dimulai, tapi wah ngawur kabeh, ngawur semua, dan Fung pun mulai mengajari perlahan-lahan dari dasar karena mereka masih awam dalam bola. Sing diberikan latihan khusus untuk mengontrol kekuatan di kakinya menggunakan telur milik adik keenam yang tidak boleh pecah. Jelas karena baru mulai latihan telur-telur itu pun pecah, dan si tubuh ringan yang tidak terima makanannya disia-siakan pun rela menjilatinya dimanapun telur itu pecah. 球掉下来了，喂，球，哎，自己走位才行啊！不要了，60。Stop it. Get some help. Hari demi hari berlalu dan kerja sama mereka pun mulai terbentuk. Sementara Sing yang sudah bisa mengontrol kekuatannya diberi latihan tambahan untuk menendang tepat ke tengah target yang dipilok oleh Fung ke tembok. Awalnya Sing nendang masih melenceng-melenceng, tapi tak lama setelah itu Fung yang sedang melatih melihat riak air di minumnya. Tentunya itu bukanlah karena langkah kaki T-Rex, melainkan tendangan Sing yang selalu tepat sasaran dari jarak sangat-sangat jauh. Dan saking kuatnya tendangan itu, tembok pun sampai retak, tanah pun sampai berguncang, namun belum bisa menyaingi Kojiro Hyuga yang bisa menembus ombak dan membelah pohon. Ya. Untuk mengetes kemampuan mereka, Fung pun mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim yang anggotanya adalah orang-orang yang pernah dibuat babak belur oleh Sing, karena tim amatir mereka cukup terkenal di sana. Tapi kok anehnya pemain lawan bawa palu dan kunci Inggris, ya kan? Ada yang nggak beres nih. Ternyata niat mereka dari awal untuk membalas perbuatan Sing, bukan hanya bermain kasar, tapi terang-terangan bermain secara brutal dan sadis. Bahkan Sing membayangkan lapangan sepak bola sudah berubah layaknya medan peperangan. Sumpah lebay banget. Fung mengatakan bahwa sepak bola adalah pertarungan dan Sing harus bisa bertahan meski musuh bermain sangat keras. Di lain sisi, karena tidak tahan dengan kebrutalan musuh, kepala besi pun nekat menjatuhkan harga dirinya dengan mengangkat kolornya dan juga bersujud sebagai tanda menyerah. Namun tim musuh hanya menertawai mereka. Kepala besi diminta memakai sempak sang kapten di kepalanya, dan mereka pun hanya bisa menangis karena telah dipermalukan. Namun tiba-tiba awan bergerak kencang dan Sing bisa merasakan jika kekuatan kungfu keempat kakak dan satu adiknya sudah kembali. 我感觉到，全部都回来了。 Dengan memakai keahlian kungfu masing-masing, kemampuan sepak bola mereka tidak tertandingi dan sangat mengerikan. Terakhir Sing pun mengeluarkan jurus kaki besinya yang sayangnya bola hanya mengenai tiang sampai penyok. Kelima kakak adik seperguruannya pun berterima kasih karena berkat Sing kekuatan mereka kini sudah kembali. Si kaki emas Fung juga berterima kasih karena kehebatan mereka akan merubah nasibnya. Begitu pula dengan tim lawan yang meminta maaf dan ingin bergabung dengan tim Shaolin untuk melengkapi formasi sepak bola. 全靠你，我们才有发挥的机会。归位。 求求你，求求你，求求你们！ Sementara itu di sebuah kolam renang, Hung sedang memantau anak asuhnya yang ternyata sedang melakukan eksperimen untuk memodifikasi tubuh mereka agar memiliki tendangan sekeras ini dan timnya bisa menjadi nomor 1 di dunia. 这么惊人的爆炸力，对拿世界冠军是早晚。
Tak lama kemudian Hung mendapatkan telepon dari asistennya bahwa Fung akan mendaftarkan tim bolanya di turnamen. Awalnya Hung yang sebagai pimpinan turnamen akan menolak permintaannya, tapi ketika dia melihat tim Shaolinnya Fung, Hung pun hanya tertawa dan dengan senang hati mengizinkan Fung untuk mendaftar karena dia ingin melihat bagaimana tim kocak Shaolin bermain nanti. 我真的很想见识一下，有没有报名费啊？ Malam harinya Sing mendatangi Mui dan tanpa berkata sedikit pun Sing mengajaknya ke tempat busana mewah. Sing yang sangat yakin akan menjadi pemain bintang berjanji membelikan gaun mewah untuk Mui suatu saat nanti karena dia telah berbaik hati memperbaiki sepatunya. Sing terus memuji kecantikan Mui dan memintanya untuk percaya diri membuka rambutnya meskipun ada banyak lalat di sekitarnya. Mui pun hanya tersenyum mendengarnya dan dia hanya meminta sepasang sepatu Keds kepada Sing. Keesokan harinya dengan kostum khas Shaolin, Sing dan kawan-kawan siap melakoni pertandingan pertama. Tim musuh yang melihat mereka pun jelas tertawa terbahak-bahak karena ada yang senyum-senyum sendiri. Bahkan si kakak pertama masih ngerokok dong. Namun saat peluit dibunyikan, tiba-tiba... 看那个，看那个，那狗啊，卓爷，看这个，看这个，少林足球队。你又干什么？ Jangankan mereka, Argentina saja pasti ketar-ketir lawan tim Shaolin ya kan? Tim musuh pun dibantai dengan gol-gol di luar nalar yang mana skor akhir adalah 40-0 dan kabar itu sampai ke telinga Hung. Wow, sebuah torehan skor yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. 什么？40比0。 Pertandingan demi pertandingan pun dijalani dengan enteng dan tim Shaolin selalu mencetak gol sangat-sangat banyak. Nama mereka pun mendadak viral, banyak wartawan meminta mereka unjuk kebolehan. Brand Puma pun sampai mensponsori sepatu mereka dan tribun penonton mulai penuh untuk melihat pertandingan tim Shaolin. Di lain sisi, Mui datang ke salon milik abang-abang Cuco untuk mempercantik dirinya.想，不用说了，放心交给我吧。讲拜拜。 Setelah itu tim Shaolin pun makan di kedainya Mui dan terlihat dandanan Mui yang sangat muenor karena salah pilih salon. Namun Sing tetap memuji kecantikannya dan sesuai janji dia memilihkan Mui sepatu Keds. Sing pun dengan bangga memperkenalkan Mui ke teman-temannya, tapi yang ada mereka menertawai dan membuli penampilan Mui. Awalnya Mui yang diperlakukan seperti itu pun baper, apalagi bosnya juga memaki dandanan Mui bahkan menjambak rambutnya. Melihat itu Sing DKK pun membela Mui yang memang dirinya cantik dan harusnya bebas memakai pakaian apapun. Sejak saat itulah Mui berubah menjadi pribadi yang sangat percaya diri dan berani melawan bosnya yang selalu berperilaku kejam. 坏头了吧？ 觉得我现在很漂亮，我也很喜欢我现在这个样子。真的吗？ Betapa bangganya Sing karena Mui sudah percaya diri dan Mui yang tersipu pun akhirnya menyatakan cintanya. Namun sayang Sing hanya menganggapnya sebagai sahabat. Of course Mui yang merasa bertepuk sebelah tangan pun hanya bisa menangis dan pergi dari sana. 我们之间是爱，那当然不是爱，是好朋友。干嘛你哭了？ 谢谢。 Pertandingan pun akhirnya masuk ke babak final. Tim Shaolin akan menghadapi tim cukup kuat dengan dua pentolannya adalah wanita yang menyamar dan juga ahli kungfu. Namun tendangan mereka masih belum cukup kuat untuk menjebol gawang yang dijaga si tangan kilat. Berapa kali pun ke-10 pemain musuh menembak hasilnya akan tetap sama. Bahkan tangan kilat berhasil mencetak gol dari gawang ke gawang, layaknya kiper Paraguay di Super Short Soccer.
Setelah kemenangan yang membawa tim Shaolin ke partai final, Hung tiba-tiba mengundang Fung datang ke lapangan golf miliknya. Tanpa basa-basi, Hung lagi-lagi memberikan cek dengan jumlah besar dan mengajak Fung untuk melatih tim siluman. Tapi dengan tegas Fung menolak karena sekarang dia sudah tidak serakah akan harta, tapi serakah akan juara. 我向前看，不要老记仇 ，OK？ 是全国冠军，球场见。 Hari pertandingan final pun tiba. Tim Shaolin OTW menggunakan bis prima rasa, tapi Sing sempat mampir dulu ke kedai Mui untuk memberikan tiket final. Namun ternyata Mui sudah dipecat dari pekerjaannya karena mantau yang dibuatnya sekarang terasa asin, padahal dulu sangatlah manis nan lembut. Sing pun sadar bahwa Mui masih menangis saat membuat adonan, yang mana membuat mantaunya menjadi asin. 叫甜仔心馒头吗？那为什么突然间做的馒头？ 差不多了。 Pertandingan pun akhirnya dimulai dan betapa bahagianya Fung bisa melihat anak-anak asuhnya sampai ke final. Begitu pula dengan semua pemain yang sangat berambisi memenangkan pertandingan itu. Peluit pun dibunyikan, tim Shaolin dengan sangat gesitnya melewati pemain-pemain tim siluman. Namun ketika Sing menembakkan jurus auman harimaunya, dengan santai kiper lawan yang panggil aja gondrong menahannya hanya menggunakan satu tangan, mana pakai pose pula. Secara terang-terangan Gondrong dan pemain-pemain tim siluman mempersilahkan Sing untuk menembak ulang. Dan kali ini Sing menargetkan pojok kanan atas dengan tendangan pisang yang mustahil, tapi si Gondrong masih bisa menahannya, bahkan Mister sampai dipenyokan. Lagi-lagi dengan pose. Bola pun kembali diberikan dan Sing yang emosi mengeluarkan kekuatan maksimalnya yang bisa membuat tanah bergelombang. Namun hasilnya tetap sama. Usut punya usut lur, ternyata seluruh pemain disuntikkan doping khusus dari Amerika yang membuat tubuh mereka jauh-jauh lebih kuat dibandingkan manusia biasa. Bisa dibilang partai final ini mempertemukan para ahli kungfu dengan manusia super. Selain itu, dengan brengkesnya Hung sudah menyogok wasit, hakim garis, asosiasi, federasi, dan komite sepak bola agar memihak kepadanya. Lalu Gondrong pun melemparkan bolanya sangat kencang sampai ke gawang si tangan kilat, dan itu membuatnya terpental. Bola pun diterima oleh pemain terkuat di tim siluman, yaitu nomor 9 yang sebut saja Supardi. Dan dengan tendangan yang biasa-biasa saja dia bisa mementalkan kakak keempat mengenai Mister, juga membuat tangan kirinya sampai berdarah. Sampai akhirnya Supardi melakukan tendangan cukup serius yang merobek baju tangan kilat. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, sesuai perintah dari Hung bahwa gol saja tidak cukup, tapi tim siluman harus bermain super brutal agar tim musuh cedera parah. Jelas wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran dan bola dianggap out biasa. Disitulah Fung sadar betapa berkuasanya Hung yang bisa membuat semua orang tunduk kepadanya. Secara terang-terangan Hung meneriaki Fung bahwa dia memang ingin melumpuhkan semua pemainnya. Sekarang giliran tim Shaolin lainnya yang dibuat cedera, dan ternyata pemain-pemain tim siluman juga memiliki kekuatan yang sama dan bahkan selevel lebih tinggi dari mereka. Alhasil hampir seluruh pemain Shaolin cedera cukup parah dan Sing yang protes ke wasit pun sama sekali tidak digubris. Lalu babak kedua pun selesai dengan skor kacamata, namun kondisi fisik mereka sudah berbeda. Oh, memang wasit golok, wasit gojek. Sing yang emosi dengan pertandingan itu pun sempat cekcok dengan Supardi, namun mereka langsung dilerai oleh wasit. Mumpung ada kesempatan, sekalian aja ya kan ngepelakin indasnya wasit dan ngambil kartu kuningnya.
Ruang ganti pun terasa seperti rumah sakit yang akhirnya beberapa pemain pamit pulang dengan berbagai alasan. Fung pun memotivasi timnya untuk tetap berjuang apapun yang terjadi. Lalu babak kedua dimulai dan Baju Besi menjadi kiper menggantikan si tangan kilat. Mereka pun mencoba membuat pertahanan super absurd tapi langsung dihancurkan oleh musuh. Sekarang giliran Baju Besi yang dikeroyok. Seluruh pemain tim siluman mengetahui dirinya bisa mati kapan saja. Baju Besi pun sempat menelpon cememeunya untuk menyatakan cintanya. Meskipun terpental dan ditendang berkali-kali, tapi Baju Besi menolak untuk jatuh. Pemandangan itu sangat-sangat sadis. Sampai akhirnya Baju Besi mengeluarkan jurus perut hisapnya yang berhasil mementalkan dua lawan. 我们这样是不是有点残忍呢？那就再残忍一点。 Melihat serangan balik itu, Hung pun sempat panik dan Sing melakukan salto yang entah bagaimana bola itu bisa terpental ke arah yang berbeda. Lalu yang terjadi? Dipukul dong gawangnya, ya ampun capek. Sing yang berusaha merebut bola kembali dihentikan secara kasar oleh musuh. Bahkan kakinya ditendang dari dua arah, namun wasit malah menganggapnya diving. Karena waktu sudah menipis, Fung pun memerintahkan timnya untuk memakai serangan terakhir, yaitu tendangan angin tornado dari Supardi yang membuat tangan si Baju Besi terkilir dan akhirnya tidak sadarkan diri. Karena pemain hanya tersisa 7 orang, sesuai peraturan tim Shaolin akan dinyatakan kalah karena kekurangan pemain. Awalnya mereka hanya pasrah, Fung sudah diberi selamat oleh orang-orang, tapi tiba-tiba datanglah Mbak Mui yang sudah mencukur habis rambutnya karena tidak tahu gaya terkini dan mengaku sebagai kiper cadangan. Mui ingin membantu Sing dan kawan-kawan memenangkan pertandingan, dan karena sepatu pumanya Sing sudah bolong, Mui pun memberikan sepatu bututnya dahulu yang dia jahit. Semua mata pun tertuju pada Mui yang baru masuk ke lapangan, tapi ya salah gawang bro. Duel pun terjadi antara Supardi dan Mui. Dengan aura hitam silumannya, kali ini Supardi mengeluarkan tendangan yang paling mengerikan. Namun dengan kungfu tai chi-nya, Mui mampu menghentikan laju bola tanpa menyentuhnya. 小心啊！ Dengan tatapan dan harapan penuh kemenangan, Mui pun melemparkan bolanya kepada Sing dan disinilah kekuatan sejati kungfu Sing pun muncul. Dia berputar-putar di udara lalu menendang bola tersebut yang bukan hanya meluluh lantakan pemain lawan, tapi sebagian lapangan juga dibuat hancur olehnya. Pertandingan pun berakhir 1-0 dengan tim Shaolin sebagai pemenangnya. Berita kemenangan tim Shaolin pun tersebar. Sementara itu Hung akhirnya dipenjara selama 5 tahun karena telah menggunakan doping untuk pemain tim siluman. Singkat cerita, Sing dan Mui yang sudah menjadi pasangan membuka perguruan kungfu yang diikuti masyarakat karena ketenarannya. Sekarang orang-orang pun menjalani aktivitas semakin mudah karena mempraktekkan kungfu di kehidupan sehari-hari. Buyar, apa jadinya jika tim Shaolin bertemu dengan Dream Team dari Jepang yang ini? Siapakah yang akan menang, Lur? Assalamualaikum.